permanen di Teluk Gong, Jakarta Utara terbakar. Pengambilan paksa jenazah COVID-19 kembali terjadi di Jawa Timur. Lebih dari 150 orang meninggal dan ratusan lainnya hilang akibat bencana banjir yang melanda kawasan Eropa Barat. Halo, selamat malam pemirsa. Pemerintah akan menambah bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi COVID-19 hingga akhir tahun 2021 mendatang. Bersama saya Salsabila Syaira, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, puluhan rumah petak yang merupakan bangunan semi permanen di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara ludes dilalap api. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah. Asap hitam dan kobaran api membumbung tinggi di tengah permukiman warga di Jalan Lindung RW 12, Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran melanda bangunan tempat tinggal warga tadi sore. Api cepat membesar karena banyaknya material bangunan semi permanen yang terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Sejumlah warga berupaya membantu memadamkan api, sementara warga lainnya berupaya menyelamatkan barang-barang mereka. Tujuh unit mobil pemadam kebakaran dari Sudin Gulkarmat Jakarta Utara dan 2 unit dari Sudin Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Setelah lebih dari 1 jam, api akhirnya dipadamkan oleh petugas. Tapi nyalanya di atas, kita selamatin di bawah udah mati, atas masih gede. Orang-orang sempat itu pakai pemadam, sempat pemadam mati, ini ketahui atas gede. Anginnya kenceng, udah langsung merembet ke sana kemari. Setidaknya ada lebih dari 30 bangunan yang terdiri dari ratusan pintu kontrakan petak dan juga kios-kios pasar di lingkungan ini ludes dilalap si jago merah. Penyebab kebakaran pun masih diselidiki petugas. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Jembatan gantung di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara putus saat dilintasi warga. Akibatnya 4 orang warga terluka. Inilah detik-detik saat warga mengevakuasi motor yang tersangkut di jembatan gantung yang putus di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Jembatan ini menghubungkan Dusun Pulau Godang dengan Dusun Padang Mahodang di Desa Silumajang, Sumatera Utara. Ambruknya jembatan yang dibangun tahun 1993 ini akibat penahan kabel seling keropos termakan usia. Akibat kejadian ini 4 pengendara motor terluka dan nyaris terperosok ke sungai. Beruntung warga sekitar langsung bergotong royong mengevakuasi korban. Harapan kami kepada pemerintah kabupaten, provinsi, supaya secepatnya diperbaiki. Hanya itu harapan kami kepada pemerintah. Pak Kades, waktu kejadian rubuhnya titik kita ini ada korban Pak Kades? Korban ringan dia Pak, luka ringan, tapi sudah ditangani oleh medis begitu. Untuk sementara pemerintah desa berinisiatif membuat rakit yang bisa digunakan warga untuk melintas. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban 16 kapal tenggelam di perairan Kalimantan Barat terus dilakukan. Data sementara tim SAR menyebutkan masih ada 41 orang anak buah kapal yang belum ditemukan. Udah berangkat tadi. Oh, Datang tadi malam. tadi malam nih ya? Hujan deras dan ombak tinggi yang terjadi di perairan Kalimantan Barat menyebabkan 16 kapal karam pada Selasa malam lalu.
16 kapal tersebut terdiri dari 12 kapal nelayan, 2 kapal tugboat, 1 kapal yak, dan 1 tongkang kosong. Dari data Posko SAR Pontianak tercatat ada 14 orang meninggal dunia, 41 orang hilang, dan 77 orang selamat. Dari 14 orang korban meninggal dunia, 6 orang belum teridentifikasi. Kejadian ini tersebar di 4 wilayah perairan Kalimantan Barat, yakni di perairan Jungkat, perairan Pemangkat, perairan Muara Kubu, dan perairan Paloh Kabupaten Sambas. Sabtu siang, Gubernur Kalimantan Barat yang didampingi Kepala Basarnas Pontianak meninjau posko SAR untuk memantau proses pencarian korban. Nah, masih ada 42 orang atau 41 ya, 41 orang yang belum ditemukan. Nah, saya berharap masih ada yang selamat. Kapal-kapal nelayan ini sudah mencoba untuk berlindung. Rata-rata ini sudah menepi lah, gitu istilahnya, tidak berada di tengah laut. Tapi karena cuaca yang memang luar biasa ini, badai pun, ombak dan angin ini juga hingga ke tepian, sehingga banyak kapal-kapal yang bertumbangan atau tenggelam. Hingga Sabtu 17 Juli, tim SAR Pontianak sudah mengevakuasi 3 korban tewas dan langsung dibawa ke Dokes Polda Kalbar untuk diidentifikasi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Akibat ugal-ugalan di jalan, 2 pengendara sepeda motor di Medan, Sumatera Utara menabrak seorang lansia. 1 pengendara motor dan korban yang kritis langsung dibawa ke rumah sakit. Warga di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kecamatan Medan, Labuan Kota Medan dikejutkan dengan kecelakaan yang melibatkan 3 sepeda motor. Kecelakaan lalu lintas ini disebabkan aksi ugal-ugalan yang dilakukan oleh 2 pengendara motor. Saat melintasi di depan kantor pos Pekan Labuhan, motor pelaku menabrak seorang lansia yang tengah mengendarai motor. Akibatnya korban dan seorang pelaku mengalami luka berat dan langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit PHC Medan. Di depan aku dia. Katanya gini-gini orang ini, mau diantarnya aku juga. Dua-dua kereta nih? Katanya di sini, tak bisa lagi terelak kau di ini, diantarnya orang lagi diri. Oh, lagi berdiri? Yang berdiri ini siapa, Bang? Tak tahu siapa. Kemudian bang, setelah itu? Saya itu udah langsung diantarnya orang lagi diri. Kondisi yang korban ini berapa orang, Bang? 2. Membawa 2. Kecelakaan ini sempat membuat lalu lintas dari Medan menuju Pelabuhan Belawan tersendat. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Tengah asyik berjemur, 2 warga Grobogan, Jawa Tengah meninggal dunia tertabrak kereta api. Keluarga korban yang datang ke lokasi kejadian langsung menangis histeris. Tangis histeris warga pecah saat melihat anggota keluarganya tewas di perlintasan kereta api Desa Tlogotirto, Kecamatan Gabus, Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu siang. 2 korban kecelakaan kereta api, Rakiman, warga Desa Tlogotirto, dan Suparman, warga Gabus, Kecamatan Gabus, Grobogan, Jawa Tengah, tewas mengenaskan. 1 terlempar di dalam parit, dan 1 lagi terlempar di samping rel. Sebelum kejadian, kedua korban tengah berjemur sambil melihat tanaman di sawah mereka. Korban sempat mengetahui ada kereta api melintas dari arah Semarang, namun mereka mengira bahwa kereta melintas di rel ganda sebelah selatan. Namun ternyata kereta melintas di rel sebelah utara dan langsung menghantam korban, yang langsung terpental sejauh 10 meter dari lokasi mereka duduk. Warga berusaha mengangkat jasad korban dari dalam parit, namun warga kesulitan karena tubuhnya terjepit di parit yang ukurannya sempit. Dan mereka berdua di rel kereta api sedang berjemur, biasanya seperti itu. Karena Pak Rakiman punya sawah sebelah selatan rel dan Pak Suparman punya sawah sebelah utara rel. Jadi mereka sering sekali untuk berjemur di masa pandemi ini di atas bantalan rel. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung memberikan garis polisi, sementara korban dievakuasi pihak keluarga ke rumah masing-masing. Dari hasil olah TKP, polisi memastikan bahwa korban murni tewas akibat tersambar kereta api.
Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Pemirsa, di tengah pelaksanaan PPKM darurat, 2 kelompok pemuda di Cikarang Barat, Bekasi justru tawuran. Beberapa pelaku diamankan polisi dengan barang bukti senjata tajam. Dua kelompok pelajar nekat tawuran di tengah PPKM darurat. Tawuran ini terjadi di antara 2 kelompok pelajar dari 2 sekolah berbeda di Jalan Imam Bonjol, Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam lalu. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan. Diduga saling ejek antara kedua kelompok di media sosial jadi pemicu tawuran. Di antara pelaku tawuran yang diamankan, terdapat warga dan pelajar di luar kelompok yang bertikai. Sebagian ada yang pelajar di sekolah tersebut, namun ada juga orang luar dan juga pelajar yang dikeluarkan dari sekolah. Polisi bersama warga sekitar akhirnya berhasil membubarkan massa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, reuni yang seharusnya menjadi ajang temu kangen malah berujung maut akibat minuman keras. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Malam.